satu nggak pernah berhasil, Pak. Makanya perlu untuk sekali lagi untuk bulan madu. No handphone. Jangan ada handphone. Benar. Betul. 2 malam aja. This is a golden advice. Ini advice yang emas. Nanti kalau kalian tidak lakukan, nanti karena apa? Kalian kan akan punya anak. Punya anak kira-kira 3 tahun lagi. Perhatiannya Anis sudah bukan pada agape lagi. Benar. Pada siapa? Anak kamu. Nah, kamu bukan pada Anis lagi. Kepada siapa? Anak kamu. Dan itu satu transisi lagi. Jadi kalian ini berdua perlulah gitu. Setelah diberkati, kita mengerti, langsung aja berangkat. Jebret. Oke? Iya, Pak. Benar. Itu yang di sana coba disupport. Jangan boleh itu pelayanan. Dah, agape kamu pikir. Itu loh. Sengguan. Nah, saya tak main-main, Pak. Ayo ini kita udah mulai atau belum? Sudah. Sekarang sudah mulai. Mau berdoa dulu, silakan. Ya, siapa yang mau berdoa? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami memulai pelajaran kami ya Tuhan dengan Pak Fendi. Engkau berkati ya Tuhan. Pelajaran yang akan kami terima biarlah itu boleh masuk dalam hati kami. Kami boleh mengerti ya Tuhan dan kami bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Selamat tahun baru. Masih tahun baru ya semuanya. Yuk support untuk agape sama calon istrinya. Ya kalian 1 minggu lagi ya kita support apa yang perlu dibantuin. Saudara tanya sama dia apa aku bisa bantu apa gitu. Ya. Bikin hari perkawinannya itu sukses lah. Ada di antara kalian ada sukacita. Semua kan diundang toh yang di situ. Amin. Iya, Pak. Ya, ya. Saya diundang nggak, Oke. Anis sama Agape? Terlalu jauh, Pak. Oke, hari ini agak unik ya. Bukan dari pikiran saya, tapi Tuhan yang ngomong. Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya mempersiapkan ini dan Tuhan itu saya udah ada judulnya, cuma barusan aja diintervene sama Tuhan. Dia mau supaya judulnya itu Saya Nomor 42. Ayo kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Saya nomor 42. Nah, 42. Memang kalau kita kalau grup gitu dinamain grup itu kalau secara natural grup nomor berapa. Tapi ini ada satu rahasia yang luar biasa. Ya. Jadi Kristus itu berkatnya pada generasi itu di generasi yang nomor 42. Nah itu kalau saudara lihat di bawah, siapa yang tahu itu gambarnya bisa katakan sama-sama sama saya, ayo. Tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu saudara tahu nggak? Tabut perjanjian itu digotong-gotong untuk pindah selama 42 kali juga. Dan 40 dari 42 kali itu terakhir menetap. Sudah enggak digotong-gotong lagi, enggak pindah. Tabut perjanjian juga berbicara soal hadirat Tuhan. Hadirat di dalam hidup kamu. Ini yang terpenting. Kalau kita bisa melayani, tapi kalau kehilangan urapan,
Makanya kayak Raja Daud, bisa lihat ya saya, setelah dia jatuh dengan Bathsheba, itu semua kan kita manusia tidak ada yang perfect. Lihat. Kalau sampai kalian itu terjegal, kesandung, biasanya kalau kesandung itu hal-hal yang kita remehkan, hal-hal kecil. Ya, nah saya mau supaya seperti Raja Daud di Mazmur 52. Itu dia yang paling berat itu apa? Jangan sampai Tuhan rohmu, urapanmu itu hilang. Saudara bisa tetap melayani, tapi kalau sampai urapan itu hilang dalam hidup, wah, ya saudaraku, saudara bisa melayani, tapi hati itu tersiksa. Nah, untuk supaya nggak tersiksa, ya dibikin beres dulu. Makanya Kristus, anugerah Kristus, berkat Kristus itu pada generasi itu di dalam berkatnya. Ya, mari saya buka sama saudara. Ini saya sebelumnya ini saya siapa di sini yang suka Supermi? Semua suka. Suka ya. Nah, ini saya pergi ke pabriknya Supermi. Pabriknya di Jepang. Ya, di Yokohama gitu. Ini Supermi ini bisa sampai taruh di tembok, dia menciptakan dari Supermi yang pertama sampai Supermi yang paling modern. Dan dia ciptakan itu untuk apa, saudaraku? Untuk supaya bisa enggak orang ya makan secara cepat karena waktu itu adalah sangat berharga. Nah, dari pencipta, penemu dari Supermi yang sederhana menjadi satu hal yang besar dan supplier untuk seluruh dunia. Ya, jadi ini sedikit kita tour. Saya pergi ke sana dan saya pelajari. Dan saudara ini pajangannya, dekorasinya di dinding di atas gitu, di atap ini adalah Supermi. Ya, saya lihat, wah luar biasa. Ya. Nah, ini penemunya daripada Supermi. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa dalam hidup. Jadi hidup itu seperti harus menemukan tujuannya hidup itu sampai saudara menemukan baru itu berbuahnya akan lebat. Nah, itu orang itu gambar itu di gambar dinding itu adalah orang-orang yang hebat dan di depan itu adalah orang yang ya penemu dari Supermi cup a noodle. Kalau di sini cup a noodle ya. Itu sangat praktis, efisien dan ya saya belajar dapat berkat yang luar biasa. Nah, saat ini tahun ini 2021 jangan kita fokus dengan apa yang ada di sekitar kamu, yaitu yang di Singkawang. Jangan. Kamu harus fokus kepada apa yang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Karena setiap orang itu ada yang minggu lalu saya katakan, Tuhan menciptakan, tahu-tahu saudara ada di Singkawang ini dan ikut Bible study, itu ada tujuannya. Tidak pernah dia orang lahir tidak diciptakan dengan tujuannya. Ya, kitab Yeremia selagi di dalam kandungan dia sudah tahu. Jadi tugasnya kita itu apa? Yaitu melalui panggilan Tuhan, perhatikan, melalui talenta kesukaan saudara, nanti saudara dituntun di situ, Pak. Untuk bisa tahu panggilan-panggilan dari hidup saudara, sehingga
Hidup kamu tidak usah kacau, tidak usah iri hati dengan apa yang teman kamu ada, tetangga kamu ada. Kenapa? Kamu secure. Saya ya sudah diciptakan Tuhan kayak begini, jadi hambanya. Ya selama 25 tahun saya mencari, makanya pada waktu mencari di luar Tuhan, saya kebentur ini. Nah, tapi saudara lihat Tuhan itu baik. Dia tidak memperbesar benturan-benturan kekeliruan dari kehidupan kita. Masa bodoh kita, masa nekatnya kita, nggak dihitung, Pak. Nah, dia cuma memberikan ini aku, ikutlah aku. Nah, makanya saya mau supaya saudara di sini menerima firman ini, coba jangan sekedar pengetahuan. Sampai hari ini, dari saya sebelum menikah, saya masih ingat loh Pak, firman tentang soal ini apa itu berkat Kristus. Cuma topiknya aja diperbarui sama Tuhan. Yaitu saya nomor 42. Saya minta supaya saudara di Singkawang, saudara itu nomor 42. Kenapa 42? Mari kita simak firman Tuhan ya. Yuk, di Matius 1. Matius 1. Mari kita buka Matius 1. Ini ada hal yang ganjil. Coba kalau saudara lihat, saya minta supaya saudara lihat, supaya saudara bisa belajar. Nah, inilah silsilah. Silsilah siapa? Ayo, yang bawa mic. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dari mana, saudaraku? Pertamanya. Anak Daud. Ya, yang pertama apa? Abraham. Nah, ada, ayo, ayat, ayat 17, ayo, tolong bacakan. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, kalau baca nanti saudara ulangi, saudara hitung karena waktu. Kalau saudara mau dapat berkat, nanti saudara hitung. Dari Abraham sampai Raja Daud ada berapa? 14. Nah, itu kalau dihitung dari Abraham, Ishak, Jacob, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse bapaknya Raja Daud, ya, itu ada 14. Terus gitu ada 14 lagi dari mana? Daud. Dari Daud sampai dibuang ke Babylon, ya. Itu saudara ya, jangan nanti saya minta ini serius. Saudara gambari 14 yang generasi pertama kasihin warna yang beda. 14 yang kedua beda. Yang ketiga terus dari Babylon ya, sampai Kristus. ada berapa? 14. Ya, coba dilihat. Pertama Yekonia 1. Ya, tangannya saudara gini ya. Gini aja, ikutin saya ya. Yekonia 1. Shealtiel 2. Zerubabel 3. Abiud 4. Alihim 5. Asor 6. Sadok 7. Achim 8.
Eliud 9. Eliasar 10. Matan 11. Jacob 12. Yusuf berapa? 13. Terus, ayo tolong dibaca itu di situ. Yesus 14. Loh, lah Kristusnya. Panggil Kristus. Oh iya, Yesus yang disebut Kristus ya. Nah, dengarkan. Nah, ini sebetulnya ya Yesus yang disebut Kristus 13. Mestinya tadi berapa? Halo? 14. 14. Kalau dihitung semua Yesus yang disebut siapa? Kristus. Nah, kalau Kristus ya benar 14. Tetapi ini kalau cuma dari Yesus cuma 13. Nah, ini saya mau supaya saudara mengimani, nggak macam-macam loh ini, Pak. Janjinya Allah, saya harus hati-hati. Tidak kepada Yesus loh. Dia janjinya Allah, berkatnya itu penuh pada Kristus. Yesus yang disebut Kristus. Jadi saya mau supaya saudara belajar ini dengan menyimak siapa Kristus itu. Ayo tolong bacakan yang 12 ayat 12 ini. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sebagaimana tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota tubuh itu meskipun banyak menjadi satu tubuh, demikianlah juga Kristus. Nah, Kristus itu bukan cuma satu orang. Kristus itu adalah satu tubuh. Dan janjinya ini terakhir kepada nomor 42. Tadi saya ngomong tabut perjanjian berhenti setelah dibawa-bawa kepada tempat yang nomor 42. Roma 12 ayat 5. Ayo tolong baca. Roma 12 ayat 5. Demikianlah juga kita yang banyak ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing anggota beranggotakan yang lain. Nah, lihat. Jadi Kristus itu seperti dikatakan satu tubuh. Kalau tubuh ini ada, kalau leadership itu ya saudaraku, dia yang saya pernah sharing, dia berbicara. Tubuh itu ada jantungnya, tidak kelihatan, tapi dia adalah pendoa syafaat. Nah, coba bayangin kalau tubuh saudara tidak ada jantungnya, tidak jalan. Saya mau tanya, kalau tubuh jantungnya berhenti, kemana saudara? Saudara ada di mana? Ada di surga, Pak. Iya. Mati, Pak. Nah, saudara, pelayanan itu doa tidak kelihatan. Tapi dia memberikan kehidupan. Ada yang menginjil kaki. Ada yang membantu, yaitu tangan-tangannya. Ada yang rangkul jari-jarinya. Nah, itu Kristus. Ayo, Efesus 2 ayat 36, tolong bacain. Efesus 2 ayat yang ke-36. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan itu. Nah, saya minta supaya dari baca aja supaya saudara ngerti. Allah itu menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Artinya apa sih ini? Ya, makanya saudaraku, ada firman-firman yang saudara harus belajar. Supaya apa?
supaya iblis tidak bisa mencuri. Ada firman yang gampang, berkati aku memberkati kamu, nggak usah dipikir. Tetapi itu bukan satu klub untuk berkat saling memberkati. Tapi ini adalah saudara rahasia di mana Tuhan itu lagi mengurapi saudara. Kalau Yesus sebagai Tuhan, lihat saya, dia satu dengan Bapaknya. Lihat. Dia katakan apa yang aku katakan, semuanya itu berasal dari Bapa. Tapi kalau Yesus itu adalah Kristus, dia kepala dari tubuh saudara, tubuh pelayanan, tubuh Kristus, tubuh di mana sekarang ini ada di mana-mana. Dia kepalanya. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang bahwa aku itu mencari tempat untuk meletakkan kepalaku. Kenapa? Karena apa yang dia mau banyak bertentangan dengan movement. Apa itu? Gerakan. Mereka rohani, tapi bisa tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Bapa. Itu paling bahaya. Saya bukan teori, makanya ada Matius 7. Bukan orang yang ngomong, tulisannya ya, Tuhan, Tuhan. Saya mau ekspresi ya. Bukan orang yang ngomong, Tuhan, Tuhan. Yang masuk kerajaan Allah. Bukan. Atau bukan orang yang ngomong, Tuhan, Tuhan. Bukan. Bukan orang kayak begituan yang masuk kerajaan Allah. Siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Dia yang akan masuk. Ada amin. Amin. Makanya dikatakan di situ banyak orang yang sudah mengadakan mujizat. Ada orang yang ngusir iblis. Loh, sudah baik loh melakukan hal itu. Cuma bisa di luar dari kehendak dia. Dia bikin program sendiri. Dia bikin pelayanan sendiri. Sehingga pada akhirnya tadinya udah benar. Pada akhirnya sekarang ini lihat banyak pelayanan-pelayanan dari pekerjaan Tuhan yang tahu-tahu menceng. Nah, ini saudaraku hati-hati. Makanya akhir-akhir ini banyaknya pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi bukan orang yang ngomong Tuhan, Tuhan, bukan. Kuncinya di mana? Saudara duduk ini apa? Melakukan kehendak Bapa. Kehendaknya. Nah, saya mau tanya, kamu ada di Bisom ini karena kehendak saudara atau kehendak pribadi? Bukan dua-duanya, Pak. Nah, kamu taruh di sekarang ini lagi di Bisom, itu melakukan kehendak Bapa atau kehendak kamu sendiri? Kehendak Bapa. Makanya saya minta supaya saudara setelah nanti kalau mau dipindah, karena dia tahu, Tuhan, what is next? Ini penting. Kalau enggak, apa bisa terjadi sesuatu, Pak? Setelah 10 tahun, 15 tahun, saya lihat orang-orang kehilangan, teman-teman saya, kehilangan arah. Dia tidak kehilangan pelayanan, tetapi melayani untuk apa? Dia kehilangan tuh, Pak. Nah, saya tidak mau saudara kehilangan hal tersebut. Saya mau supaya Kristus itu adalah diurapi. Kamu itu bukan karena hidup karena pelayanan, tapi kehendak daripada hidupmu karena ada urapan Allah. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, oke. Lihat ini.
Jadi Galatia 3 ayat 26 ayat 20 sampai 29. Ayo baca satu orang satu pelan-pelan. 3, 2, 1. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ayat 26. Satu-satu ya. Ya. Karena kamu sekalian anak-anak Allah oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Nah, saya mau tanya, kalian betul-betul anak daripada Kristus Yesus atau bukan? Amin. Amin. Terus 27 tulis. Karena 27. Karena seberapa banyak kamu yang dibaptiskan kepada Kristus sesudah bersalut dengan Kristus. Saya mau tanya, Yesus dibaptis apa enggak? Baptis. Ya. Saudara sudah dibaptis? Amin. Amin itu sudah atau belum? Sudah. Ya, karena bisa diplomatik. Ya, saya mau tanya, dibaptis air sudah? Sudah. Nah, dipercik atau diselam? Selam. Lihat, saudara enggak ngikutin gerakan daripada iman. Kapten daripada keselamatan Yesus. Yesus saja dari sungai Jordan dia keluar. Ikuti dia. Karena kamu saudara nanti ya, saudara kan jawab sama saya gini. Nanti pada waktu saudara mengajarkan baptisan, ada aja orang yang, Pak, saya kan sudah dibaptis air percik, buat apa? Nah itu saudara siap-siap aja untuk bisa memberikan jawaban. Sampai hari ini, itu hal dasar, masih ada yang tidak sehati. Hal dasar, hal yang paling bawah. Bagaimana mereka bisa mantap untuk bisa membangun hidupnya sampai tinggi? Gak bakal. Setiap kali nanti kalau dengar firman soal baptisan, dia goncang. Nah, saudara jangan sampai dalam soal baptisan ini cuma saudara anggap remeh. Pernah enggak saudara dengar saya? Teman saya membangun freeway, jalanan yang lurus, tidak ada stopan di sini di Daly City. Namanya hamba Tuhan, Pastor Freddy. Saudara tahu, untuk menanam supaya freeway ini tidak ambles atau roboh, yang ditanam yang tidak kelihatan dari mata, dalamnya itu 2/3. Dan budgetnya yang keluar itu ratusan juta itu ditanam 2/3 itu. Ada angin, ada hujan, ada gempa. Jangan sampai fondasinya itu goncang. Tadi yang saya dengar, Pak, di situ, Pak, sekarang di mana-mana. Ya, ikuti Tuhan Yesus. Yang digoncangkan sekarang ini apa? Ya karena angin, karena banjir, karena hujan. That's it. Dia ngomongnya gitu. At the end ya, pada akhirnya kalau nggak siap, ya kita tergoncangkan oleh karena musibah-musibah tersebut. Makanya hiduplah yang sederhana. Sederhana, saudaraku, tidak usah saudara itu kehilangan harga diri. No. Betul. Kamu tambah akan nanti ngalami hal-hal yang luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, itu baptisan air sudah. Saya mau tanya, baptisan Roh Kudus. Pak, saya ini kalau tanya gini ada rasa. Waduh, nanti ada orang yang kalau nggak sampai baptisan Roh Kudus merasa terpojok. Pak,
ikutin Tuhan. Kalau sudah baptisan Roh Kudus, saya merasakan baptisan api, tetapi tidak membuat saya jatuh. Memurnikan apa di kehidupan saya pada Dia, itu baptisan api. Ya, ayat 28. Ayo 3, 2, 1. Maka tiada lagi orang Yahudi atau orang Gerika, tiada lagi abdi atau orang merdeka, tiada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu ini sekalian menjadi satu di dalam Kristus Yesus. 29. 29. Tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah Ulangi, tetapi Jak Kristus betul Mas? Hah? Diulangi, ayo, 29. Tetapi milik Kristus, kamulah benih Ibrahim, yaitu hari setuju dengan perjanjian itu. ya. Kalau kamu, kalau saudara, kalau saya, kalau kumpulan saudara di situ nomor 42, Kristus, kamulah benih dari permulaan. Apa tadi? Halo. Kok nggak ada suaranya ya? Abraham kan? Abraham. Makanya jangan ragu-ragu, saudaraku. Makanya sampai hari ini, ya, saya menggenapkan janji-janji Tuhan. Jadi saudara tidak ikutin program. Saudara ini belajar firman. Jadi tidak peduli kamu perempuan, tidak peduli kamu laki, tidak peduli kamu orang Israel, orang Yahudi atau bukan, tapi kamu ini sudah dibaptis di dalam Kristus dan ada dalam satu tubuh, maka dari itu, dengarkan, roh kamu, roh saudara harus jadi seperti minggu lalu kayak Abram. Pak, berangkat, go up, go and go up. Untuk apa? Menggenapkan janji Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara ya percaya bahwa ada janji-janji Tuhan yang di dalam hidup saudara akan digenapi? Amin. Ya, makanya saya mau doakan saudara saat ini. Bapak, aku berdoa nomor 42. Kau genapkan Tuhan. Tidak ada nomor lain. Artinya kalau ada di luar dari nomor 42, kami belum termasuk. Aku berdoa supaya mereka-mereka ini sudah di dalam Kristus. Ada bagian dari tubuh yang kau urapi. Oh Tuhan, janji-janjimu itu mulia. Dari Tuhan Yesus permulaan sampai nanti mereka Tuhan Yesus bertumbuh. Biar janjimu Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan mereka, apa yang mereka katakan, mereka pegang, supaya namamu dimuliakan. Yang percaya juga katakan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saudara belajar? Belajar. Ya. Apa kabar Pak Jonathan? Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak David. Pak Fendi, terima kasih sekali pengajarannya kita singkat tapi padat sekali ya. Ya, bertumbuh aja dalam Tuhan. Ya, betul. Ya, Tuhan berkati. Saya dismiss nanti jam 9 nanti ada pengajaran dari Pak Evert ya. Oke.
Terima Oke, kasih Tuhan Pak Yonatan. berkati. Kapan mau Bye-bye. ke Pontianak? Besok Jadi ketemu sama itu. enggak jadi ketemu. Oke. Jadi Oke. tapi kemarin sudah di PCR sudah negatif, jadi besok berangkat. Oke. Ya. Oke, hati-hati semua. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.